Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nur Indah, mahasiswi dari Politeknik Negeri Cilacap, angkatan tahun 2019, prodi D3 Teknik Informatika, NIM 190202076, kelas TI 1D. Saya membuat video ini sebagai tugas mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Di sini saya akan membahas sedikit tentang desain universal. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Ya, untuk pertama kita akan membahas TIU dan TIK-nya terlebih dahulu. Untuk TIU dan TIK-nya di sini, pertama mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang perancangan sistem desain universal, dan kedua mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menerapkan manfaat sistem desain universal dalam kehidupan nyata. Kemudian apa saja materi yang nanti akan kita bahas dalam desain universal, yaitu ada prinsip desain universal, kemudian interaksi multimodal, dan desain untuk diversitas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan prinsip desain universal. Desain universal merupakan sebuah proses merancang produk sehingga produk yang mereka buat dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang dan dalam situasi yang sebanyak mungkin. Kemudian di sini pada akhir tahun 1990-an, sebuah kelompok di Universitas Carolina Utara di Amerika Serikat mengusulkan 7 prinsip umum desain universal. Ini dimaksudkan untuk mencakup semua bidang desain dan sama-sama berlaku untuk desain sistem interaktif. Prinsip ini memberikan kita kerangka kerja untuk mengembangkan desain universal. Untuk prinsip yang pertama yaitu equitable use, yang artinya penggunaan yang adil. Penggunaan yang adil di sini maksudnya adalah desain berguna bagi orang-orang dengan berbagai kemampuan dan menarik bagi semua orang. Tidak ada pengguna yang dikecualikan atau distigmatisasi, dan sedapat mungkin akses harus sama untuk semua, di mana penggunaan yang identik tidak dimungkinkan dan penggunaan yang setara harus didukung. Apabila diperlukan, ketentuan keamanan, privasi, dan keselamatan juga harus tersedia untuk semua. Kemudian prinsip yang kedua yaitu flexibility in use, yang artinya fleksibilitas dalam penggunaan. Fleksibilitas dalam penggunaan di sini maksudnya adalah desain memungkinkan berbagai kemampuan dan preferensi melalui pilihan metode penggunaan dan adaptasi dengan kecepatan, ketepatan, dan kebiasaan pengguna. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu sistem be simple and intuitive to use, yang artinya sistem menjadi sederhana dan intuitif untuk digunakan, terlepas dari pengetahuan, pengalaman, bahasa, atau tingkat konsentrasi pengguna. Desain juga perlu mendukung ekspektasi pengguna dan mengakomodasi berbagai bahasa dan keterampilan membaca. Seharusnya desain universal juga tidak rumit dan tidak perlu diatur untuk memfasilitasi akses ke bidang yang paling penting. Dan desain universal juga harus menyediakan umpan balik sejauh mungkin. Selanjutnya untuk prinsip yang kelima yaitu tolerance for error, yang artinya toleransi untuk kesalahan. Toleransi untuk kesalahan di sini maksudnya adalah meminimalkan dampak dan kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan atau perilaku yang tidak diinginkan. Situasi yang berpotensi berbahaya seharusnya dihapus atau dibuat untuk sulit dijangkau. Potensi bahaya harus dilindungi oleh peringatan. Sistem harus gagal aman dari perspektif pengguna, dan pengguna juga harus didukung untuk bisa masuk
jika membutuhkan konsentrasi. Kemudian prinsip yang keenam yaitu low physical effort, yang artinya upaya fisik yang rendah. Upaya fisik yang rendah di sini maksudnya sistem harus dirancang agar nyaman digunakan, meminimalkan upaya fisik dan kelelahan. Desain fisik sistem harus memungkinkan pengguna untuk mempertahankan postur alami dengan upaya operasi yang wajar. Tindakan berulang atau berkelanjutan juga harus dihindari. Kemudian, prinsip yang ketujuh atau prinsip yang terakhir yaitu requires size and space for approach and use, yang artinya membutuhkan ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan. Maksudnya di sini adalah penempatan sistem harus sedemikian rupa sehingga dapat dijangkau dan digunakan oleh pengguna terlepas dari ukuran tubuh, postur, atau mobilitas. Elemen-elemen penting juga harus saling berhadapan kepada penggunanya. Dan semua komponen fisik harus dapat dijangkau dengan nyaman oleh pengguna. Kemudian sistem juga harus memungkinkan variasi dalam ukuran dan menyediakan ruang yang cukup untuk alat bantu yang digunakan. Nah, ketujuh prinsip ini memberikan kita titik awal yang baik dalam mempertimbangkan rancangan universal. Tentu saja, semua itu tidak berlaku untuk semua situasi. Sebagai contoh, prinsip 6 dan 7 akan sangat penting dalam mendesain stand informasi, tetapi kurang penting dalam mendesain stand perangkat lunak pengolah kata. Tetapi, mereka juga memberikan pemeriksaan bermanfaat dalam daftar pertimbangan untuk desainer, bersama dengan pedoman tentang bagaimana masing-masing prinsip bisa diraih. Nah, materi yang selanjutnya akan kita bahas adalah interaksi multimodal. Sistem multi-indera atau multimodal mendukung prinsip redundansi yang diperlukan untuk desain universal, memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem menggunakan mode interaksi yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Mayoritas sistem komputer interaktif sebagian besar adalah visual, yang berbasis grafis yang sering disebut dengan singkatan WIM atau Windows Icon Menu and Pointer. Mereka biasanya hanya menggunakan suara metal putih sambil menambahkan lebih banyak informasi visual ke layar. Berikut ini adalah beberapa mode alternatif komunikasi antara manusia dan komputer yang berkonsentrasi terutama pada suara, sentuhan, tulisan tangan, dan gerakan. Untuk melihat penjelasan yang lebih rinci tentang mode alternatif komunikasi antara manusia dengan komputer pada interaksi multimodal di sini, kita bisa melihat pada buku Alan Dix edisi ketiga. Konsentrasi utama pada interaksi multimodal adalah suara. Pada buku Alan Dix di sini dijelaskan tentang suara pada antarmuka, yang intinya adalah suara adalah kontributor penting bagi kegunaan. Suara dapat menyampaikan informasi sementara dan tidak mengambil ruang layar sehingga berpotensi berguna untuk aplikasi seluler. Namun meskipun demikian, saluran pendengaran relatif sedikit digunakan di antarmuka standar dan periferal sering digunakan untuk interaksi. Penyediaan informasi sebagian besar adalah visual. Di sini ada dua tipe suara yang dapat kita gunakan, yaitu bicara dan non-bicara. Pidato pada antarmuka atau berbicara dengan pengucapan kosakata secara langsung pada antarmuka adalah suatu hal yang kompleks di mana ketika misal kita mengucapkan sesuatu dalam bahasa Inggris, maka kita harus memperhatikan kosakata dan artikulasi dalam pengucapan yang baik dan benar. Dan hal itu dapat rawan sekali untuk salah dalam pengucapannya, karena
Suara itu diproduksi di saluran vokal, mulut, dan hidung pembicara. Batasan dalam ketepatan respon berarti bahwa fonem terdengar berbeda ketika didahului oleh beberapa fonem lainnya. Hal ini disebut dengan koartikulasi. Dan perbedaan yang dihasilkan dalam suara digunakan untuk membangun satu set alofon yang mewakili semua suara yang berbeda dalam bahasa, sedangkan suara mewakili semua suara yang berbeda dalam bahasa. Kemudian suara non-ucapan. Suara non-ucapan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan ucapan pada antarmuka. Suara non-ucapan dapat digunakan dalam sejumlah cara dalam sistem interaktif. Hal ini sering digunakan untuk memberikan informasi sementara, seperti indikasi jaringan atau sistem perubahan, atau bisa juga kesalahan. Itu juga dapat digunakan untuk memberikan informasi status pada back proses dasar. Suara non-ucapan dapat mengabaikan suara terus-menerus tapi masih merespon perubahan suara-suara itu. Suara non-ucapan juga digunakan untuk memberikan representasi kedua tindakan dan objek di antarmuka untuk mendukung mode visual. Suara non-ucapan juga dapat digunakan untuk memberikan representasi kedua tindakan dan objek di antarmuka untuk mendukung mode visual dan diberikan konfirmasi untuk pengguna. Hal ini dapat digunakan untuk navigasi di sekitar sistem, baik memberikan random smooth yang mendukung informasi untuk pengguna yang melihat atau menyediakan sumber utama informasi untuk tunanetra. Kemudian, sentuhan dalam antarmuka. Sentuhan adalah satu-satunya indera yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Meskipun banyak digunakan dalam berinteraksi dengan komputer, ada upaya penelitian yang signifikan di bidang ini, dan aplikasi komersial menjadi tersedia. Penggunaan sentuhan di antarmuka dikenal sebagai interaksi haptik. Sentuhan dapat menyediakan sumber informasi utama bagi pengguna tunanetra dan pengalaman multimodal yang lebih banyak untuk pengguna yang dapat melihat. Jenis lain dari perangkat haptik adalah perangkat umpan balik gaya yang menyediakan informasi kinestetik kembali ke pengguna, memungkinkannya untuk merasakan resistensi tekstur, gesekan, dan sebagainya. Salah satu contoh yang paling umum digunakan adalah Phantom rentang dari Sensible Technology. Ini adalah gambaran dari Phantom. Selanjutnya adalah pengenalan tulisan tangan. Tulisan tangan suatu orang bervariasi dari hari ke hari dan berkembang selama bertahun-tahun. Pengenalan tulisan tangan dapat diterima karena sejumlah alasan. Algoritma dasar mencapai alasan tingkat pengakuan independen penulis. Algoritma itu adaptif, mempelajari karakteristik pemilik saat digunakan dan berbasis kata, sehingga keanehan dalam tulisan yang terhubung bisa menjadi hal yang dapat dipelajari untuk kata-kata umum, tapi yang paling penting itu adalah interaktif. Berikut adalah contoh penulisan oleh setiap orang yang berbeda-beda.
Tekanan dalam penulisan setiap orang juga memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi, setiap orang itu memiliki tulisan yang berbeda-beda. Kemudian, konsentrasi terakhir pada interaksi multimodal adalah pengenalan gerakan. Gerakan adalah komponen interaksi manusia dengan komputer yang telah menjadi sebuah perhatian dalam sistem multimodal, yang mampu mengendalikan komputer dengan gerakan tangan tertentu akan bermanfaat dalam banyak situasi di mana tidak ada kemungkinan mengetik atau ketika indera lain sepenuhnya terisi. Bisa juga mendukung komunikasi untuk orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran jika penandatanganan dapat dilakukan terlambat ke dalam pidato atau sebaliknya. Tapi seperti ucapan, gerakan juga tergantung pada setiap penggunanya. Kemudian materi yang selanjutnya akan kita bahas adalah perancangan untuk diversitas. Para desainer di sini mempertimbangkan 3 bidang utama, yaitu kecacatan, usia, dan budaya. Merancang untuk pengguna dengan penyandang cacat atau disabilitas. Di sini ada beberapa kondisi, yaitu gangguan penglihatan atau tunanetra, gangguan pendengaran atau tunarungu, gangguan fisik, gangguan bicara, disleksia, dan autisme. Kemudian perancangan untuk berbagai kelompok usia terbagi menjadi orang yang lebih tua dan anak-anak. Dan di sini juga ada perancangan untuk perbedaan budaya. Perancangan untuk pengguna disabilitas. Pertama, untuk pengguna dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Teknologi antarmuka modern dari sistem operasi telah meningkatkan kegunaan, tetapi telah mengurangi kemungkinan bagi pengguna tunanetra. Karena mungkin pengguna tunanetra akan mengalami beberapa masalah ketika menggunakan sistem operasi modern. Karena sistem tersebut tidak mendukung untuk digunakan oleh para penyandang gangguan penglihatan. Selanjutnya adalah gangguan pendengaran. Dibandingkan dengan kecacatan visual di mata, dampak pada interaksi dengan antarmuka grafis secara jelas, gangguan pendengaran mungkin tampaknya lebih memiliki dampak yang lebih kecil pada penggunaan antarmuka. Teks konten audio, di mana belum ada versi grafis atau tekstual, juga memiliki keuntungan membuat file audio lebih mudah dan lebih efisien untuk mengindeks dan mencari. Pada gilirannya, meningkatkan pengalaman semua pengguna merupakan tanda pasti dari desain universal yang baik. Selanjutnya adalah gangguan fisik. Pengguna dengan cacat fisik berbeda-beda dalam jumlah kontrol dan gerakan yang mereka miliki di atas tangan mereka. Tetapi banyak yang merasa kesulitan dalam mengontrol mouse. Input dan output ucapan adalah pilihan bagi mereka yang tidak memiliki kesulitan bicara. Alternatifnya adalah sistem eye-gaze yang melacak pergerakan mata untuk mengontrol kursor, atau driver keyboard yang dilampirkan ke kepala pengguna. Jika pengguna tidak dapat mengontrol gerakan kepala, maka gerakan dan pelacakan dapat digunakan untuk memungkinkan kontrol pengguna. Jika pengguna memiliki keterbatasan penggunaan keyboard, sistem prediksi seperti keyboard reaktif dapat membantu dengan mengantisipasi perintah yang sedang diketik dan menawarkannya untuk dieksekusi.
Selanjutnya untuk pengguna dengan gangguan berbicara atau tunawicara. Untuk pengguna dengan gangguan bicara dan pendengaran, sistem multimedia menyediakan sejumlah alat untuk komunikasi, termasuk pidato sintesis dan komunikasi berbasis teks dengan sistem konferensi. Selanjutnya adalah disleksia. Disleksia merupakan suatu gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca. Disleksia ini dapat terjadi pada anak-anak dengan penglihatan dan intelektual yang normal. Pengguna dengan cacat kognitif seperti disleksia ini, ketika akan menemukan informasi tekstual akan lebih kesulitan. Kemudian, autisme. Autisme mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan memahami lingkungannya. Orang yang memiliki gangguan autisme ini memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, tetapi ditandai oleh 3 serangkaian kerusakan, yaitu yang pertama social interaction atau interaksi sosial. Interaksi sosial di sini merupakan masalah yang berhubungan dengan orang lain dengan cara yang bermakna atau merespon dengan tepat terhadap situasi sosial. Kemudian yang kedua adalah communication atau komunikasi. Komunikasi di sini merupakan masalah dalam memahami bahasa verbal dan tekstual termasuk penggunaan gerakan dan ekspresi. Kemudian ketiga imagination atau imajinasi. Imajinasi di sini merupakan masalah dengan kelakuan proses berpikir yang dapat menyebabkan perilaku berulang dan tidak fleksibel. Bagaimana dengan desain teknologi universal untuk membantu orang dengan autisme seperti ini? Ada 2 bidang utama yang diminati, yaitu komunikasi dan pendidikan. Kemudian, perancangan untuk berbagai kelompok umur. Yang pertama yaitu orang yang lebih tua. Alat komunikasi baru seperti email dan pesan instan dapat memberikan interaksi sosial dalam kasus di mana kurangnya mobilitas atau kesulitan bicara mengurangi kemungkinan tatap muka. Teknologi seluler dapat digunakan untuk menyediakan bantuan memori di mana ada kehilangan memori atau berkaitan dengan usia, atau kita sering kenal dengan istilah pikun. Jadi, orang yang lebih tua dapat memanfaatkan teknologi seluler untuk menyediakan bantuan memori di mana ketika mereka mengalami hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah anak-anak. Anak-anak dimasukkan dalam tim desain antar generasi yang berfokus pada pemahaman dan analisis konteks. Anggota tim termasuk anak-anak menggunakan serangkaian teknik sketsa dan mencatat pengamatan mereka. Pembuatan prototip kertas menggunakan alat-alat seni yang akrab bagi anak-anak memungkinkan orang dewasa dan anak-anak untuk berpartisipasi dalam membangun dan menyempurnakan desain prototip dengan pijakan yang sama. Pendekatan ini telah digunakan secara efektif untuk mengembangkan berbagai teknologi baru untuk anak-anak. Selain suka atau tidak suka, kemampuan anak-anak juga akan berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak yang lebih muda mungkin mengalami kesulitan menggunakan keyboard dan mungkin tidak memiliki koordinasi tangan dan mata yang berkembang dengan baik. Antarmuka berbasis pena dapat menjadi perangkat input alternatif yang bermanfaat. Antarmuka yang memungkinkan beberapa mode input, termasuk sentuhan atau tulisan tangan, mungkin lebih mudah untuk anak-anak daripada keyboard dan mouse. Tampilan berlebihan di mana informasi disajikan melalui teks, grafik, dan suara juga akan meningkatkan pengalaman mereka. Kemudian selanjutnya adalah perancangan untuk perbedaan budaya. Faktor-faktor lain seperti
usia, jenis kelamin, ras, seksualitas, kelas, agama, dan persuasi politik semuanya dapat mempengaruhi respon individu terhadap suatu sistem. Kemudian beberapa faktor kunci yang perlu kita pertimbangkan dengan cermat jika kita ingin mempraktikkan desain universal, yaitu termasuk bahasa, simbol, budaya, gerakan, dan penggunaan warna. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi desain universal yang tadi sudah kita bahas adalah: pertama, desain universal digunakan untuk merancang sistem yang dapat diakses oleh semua pengguna secara keseluruhan dengan mempertimbangkan berbagai keragaman manusia seperti cacat, usia, dan budaya. Kemudian yang kedua adalah sistem multimodal dapat menyediakan akses ke informasi dan fungsi sistem melalui berbagai saluran input dan output yang berbeda. Sistem ini memungkinkan pengguna dengan gangguan sensorik, fisik, atau kognitif dengan memanfaatkan saluran yang mereka gunakan paling efektif. Kemudian referensi yang saya ambil untuk membuat materi ini adalah dari buku Alan Dix edisi ketiga yang berjudul Human Computer Interaction yang diterbitkan pada tahun 2003. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi desain universal. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.